Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat, tanggal 28 bulan Februari. Tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini, yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini adalah Sempurna dalam Kristus. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Kolose 2, lalu kitab Ibrani 7 ayat 11. Lalu kitab Yesaya 61 ayat 3. Lalu kitab 1 Korintus 3 ayat 6. Lalu kitab Ulangan 31 ayat 24 sampai 26. Lalu kitab Roma 2 ayat 28 dan 29, dan kitab Roma 7 ayat ke-7. Sebagai ayat hafalannya terdapat dalam kitab Kolose 2 ayat 16 dan ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Bapak Ibu sekalian, kesempurnaan dalam Kristus merupakan inti Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Melalui kitab Kolose pasal 2, Paulus menegaskan bahwa pusat keselamatan bukanlah ritual, melainkan pribadi Kristus sendiri. Ayat hafalan menyatakan bahwa jangan seorang pun menghakimi mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, atau Sabat, karena semuanya hanyalah bayangan, sedangkan wujudnya ialah Kristus, sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose 2 ayat 16 sampai ke-17. Pernyataan ini sering disalahgunakan untuk menyerang pemeliharaan Sabat hari ke-7. Padahal konteksnya berbicara tentang ajaran sesat yang merusak pemahaman Injil. Oleh sebab itu, untuk memahami kesempurnaan dalam Kristus, kita harus kembali kepada konteks historis dan teologisis surat ini. Saudara-saudara sekalian, Paulus memperingatkan jemaat agar waspada terhadap filsafat dan tradisi manusia yang tidak menurut Kristus. Sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose 2 ayat ke-8. Ajaran itu mencampurkan unsur legalisme Yahudi dengan mistisisme dan asketisme yang tampak rohani. Mereka menekankan sunat lahiriah, ritual penyucian, serta pemeliharaan hari raya seremonial sebagai syarat kesalehan, sebagaimana disinggung dalam kitab Kolose 2 ayat 11 dan ke-16. Bahkan ada praktik penyembahan malaikat yang menunjukkan penyimpangan dari pusat. Ibadah sejati menurut kitab Kolose 2 ayat ke-18. Semua praktik tersebut tampak rendah hati, tetapi sebenarnya berakar pada perintah dan ajaran manusia menurut kitab Kolose 2 22 sampai 23. Paulus menegaskan bahwa semua itu tidak memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa, karena hanya Kristus yang sanggup menyempurnakan umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, kesempurnaan itu dijelaskan melalui karya Kristus sebagai imam besar yang sempurna. Sebagaimana diuraikan dalam surat Ibrani pasal ke-7, tidak seperti imam-imam Lui yang fana. Kristus memiliki imamat yang tidak dapat beralih kepada orang lain menurut kitab Ibrani 7
ayat 24 dan ke-25 melalui pengorbanannya satu kali untuk selamanya. Ia menyempurnakan mereka yang datang kepada Allah olehnya. Sistem upacara perjanjian lama hanyalah bayangan dari realitas yang digenapi dalam Kristus. Bayangan itu menunjuk kepada korban sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan demikian, fokus iman berpindah dari simbol kepada pribadi yang disimbolkan. Kesempurnaan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah melalui pengantaraan Kristus. Saudara kekasih, karena itu sahabat yang disebut dalam kitab Kolose 2 ayat 16 harus dipahami dalam kerangka hari-hari raya seremonial, bukan perintah keempat dalam 10 hukum. Paulus mengelompokkan hari raya, bulan baru, dan sabat sebagai rangkaian kalender ibadah tahunan dan bulanan Israel. Dalam perjanjian lama, istilah tersebut sering merujuk pada hari-hari raya upacara seperti Paskah dan Pentakosta. Sementara itu, sabat hari ke-7 berakar pada penciptaan sebagaimana tertulis dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3 dan ditegaskan kembali dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Paulus sendiri menyatakan bahwa sunat sejati adalah sunat hati menurut roh, bukan menurut huruf, sebagaimana tertulis dalam kitab Roma 2 ayat 28 dan ke-29. Hukum Allah tetap menunjukkan dosa, sebab melalui hukum orang mengenal dosa menurut kitab Roma 7 ayat ke-7. Jadi yang ditolak Paulus adalah legalisme dan ritualisme, bukan hukum moral Allah. Bapa Kibu, kesempurnaan dalam Kristus juga berarti transformasi identitas dan kehidupan. Kitab Yesaya 61 ayat 3 menggambarkan umat tebusan sebagai pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Proses pertumbuhan rohani melibatkan kerjasama antara Allah dan manusia. Sebab Paulus berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan," menurut kitab 1 Korintus 3 ayat ke-6, iman yang sejati. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ibrani pasal 11. Berakar pada kepercayaan penuh kepada janji Allah. Kesempurnaan bukan berarti tanpa kelemahan, melainkan hidup yang bergantung sepenuhnya pada Kristus. Melalui iman, orang percaya menerima kebenaran Kristus sebagai miliknya. Dengan demikian, kehidupan yang sempurna adalah kehidupan yang berpusat pada Kristus, bukan pada aturan manusia. Akhirnya saudara-saudara, kesempurnaan dalam Kristus menuntun pada kepastian dan kebebasan rohani. Musa menempatkan kitab hukum di samping tabut perjanjian sebagai saksi bagi Israel. Menurut kitab Ulangan 31 ayat 24 sampai 26 menunjukkan pentingnya firman Allah. Namun hukum itu tidak pernah dimaksudkan sebagai sarana keselamatan, melainkan sebagai penuntun kepada Kristus. Guru-guru palsu di Kolose gagal memahami bahwa bayangan telah menemukan penggenapannya dalam Yesus. Oleh sebab itu, kitab Kolose 2 ayat 16 dan 17 tidak membatalkan sabat hari ke-7, melainkan menolak tuntutan ritual
yang meniadakan kecukupan Kristus. Kesimpulannya, kesempurnaan hanya ditemukan dalam hubungan yang hidup dengan Kristus sebagai imam dan juru selamat. Siapa yang tinggal dalam Dia tidak lagi diperbudak oleh tradisi manusia, tetapi hidup dalam kebebasan dan kepenuhan anugerahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.